Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Pratama Lubis dengan NIM 09011282328049 dengan kelasnya SK4A yang di sini akan mengerjakan UTS komunikasi data dengan membuat video yang menjelaskan materi tentang model OSI atau TCP/IP. OSI panjang dari Open System Interconnection adalah standar komunikasi yang berperan pada seluruh alat komunikasi agar saling berkomunikasi di dalam jaringan komputer. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar dapat berkomunikasi pada jaringan berbeda secara efisien. Model OSI diciptakan oleh ISO, International Organization for Standardization, yang menyediakan kerangka logika terstruktur akan proses komunikasi data yang saling berinteraksi melalui jaringan. Gambaran model OSI tersebut yaitu informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer dipindahkan ke komputer lainnya melalui sebuah media jaringan, di mana terbagi jadi 7 layer atau lapisan yang masing-masing jaringan memiliki fungsi spesifiknya. Secara khusus, tiap layer memiliki tanggung jawabnya. Misal, satu layer bertanggung jawab untuk membentuk koneksi antar perangkat, sementara lainnya bertanggung jawab untuk mengoreksi terjadinya error selama proses transfer data berlangsung. Layer ketujuh ialah application, melingkupi aplikasi jaringan yang berkomunikasi dengan layanan jaringan yang menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antar program komputer seperti email atau servis lain yang berjalan di jaringan, seperti server printer. Berfungsi sebagai antarmuka aplikasi terhadap fungsionalitas jaringan, mengatur aplikasi agar dapat mengakses jaringan, dan membuat pesan-pesan kesalahan. Internet protokol yang terdapat dalam lapisan ini yaitu 1. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dalam sebuah web browser melalui domain www, serta protokol yang meminta dan menjawab pesan antar klien dan server. Kedua, FTP atau File Transfer Protocol, protokol internet yang berjalan dalam layar aplikasi yang berstandar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Ketiga, NFS atau Network File System, jaringan protokol yang memungkinkan klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama seperti mengakses penyimpanan lokalnya. Keempat, DNS atau Domain Name System, protokol yang digunakan untuk memberikan nama domain pada sebuah alamat IP agar mudah diingat. Berikutnya, presentation, layer ke-6. Berperan dalam mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh jaringan. Protokol yang terdapat dalam lapisan ini yaitu Telnet, protokol yang digunakan untuk mengakses remote masuk ke suatu host. Kedua, SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol ialah protokol yang digunakan dalam pengiriman email di internet, yaitu pengiriman data dari komputer pengirim ke server penerima. Ketiga, SNMP atau Simple Network Management Protocol, protokol yang digunakan dalam memanajemen jaringan. Berikutnya session atau layer kelima, berperan dalam mendefinisikan cara koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Level ini juga melakukan resolusi nama. Protokol yang terdapat dalam lapisan ini yaitu NetBIOS, berfungsi sebagai penyiaran pesan maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Kedua, NetBIOS atau NetBIOS Extended User Interface sama dengan NetBIOS, hanya dikembangkan fungsi yang memungkinkan beragam perangkat keras dan lunak dapat bekerja. Dan ketiga, ADSP atau AppleTalk Data Stream Protocol, berfungsi sebagai pemantau aliran data antar dua komputer agar tidak terputus. Berikutnya, transport layer keempat, berperan dalam memecah data ke dalam paket-paket data yang telah diberi nomor urut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Level ini juga memberikan status bahwa paket sukses diterima atau acknowledgement, serta mentransmisikan ulang jikalau paket-paket hilang di tengah jalan. Protokol yang terdapat dalam lapisan ini yaitu TCP atau Transmission Control Protocol, protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Yang kedua, UDP, User Datagram Protocol, atau protokol connectionless, serta proses-to-proses yang hanya menambahkan alamat port, checksum, error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Berikutnya, network atau layer ketiga, berperan dalam mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan melakukan routing melalui internet networking
dengan menggunakan router dan switch layer 3. Protokol yang terdapat dalam lapisan ini yaitu IP atau Internet Working Protocol, suatu mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket-paket yang disebut datagram. Kedua, ARP atau Address Resolution Protocol digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Ketiga, RARP atau Reverse Address Resolution Protocol digunakan untuk mengetahui alamat fisik berdasarkan IP komputer. Keempat, ICMP atau Internet Control Message Protocol, suatu mekanisme yang digunakan sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Berikutnya data link atau layer kedua, berperan dalam menentukan pengelompokan bit-bit data menjadi format yang disebut frame. Level ini juga mengoreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, misal Media Access Control Address atau MAC address, dan menentukan perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 dapat beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi layer ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control dan lapisan Media Access Control. Protokol yang terdapat dalam lapisan ini yaitu BPP atau Point-to-Point Protocol, protokol yang mengoneksikan langsung antar dua jaringan tanpa perantara atau titik ke titik. Kedua, SLIP Serial Line Internet Protocol, protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Yang terakhir ialah Physical Layer 1, berperan dalam mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensingalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, seperti Ethernet atau token ring, topologi jaringan dan pengkabelan, serta mendefinisikan interaksi network interface card atau NIC dengan media kabel atau radio. Layer ini bertanggung jawab atas proses data menjadi bit yang lalu ditransferkan melalui media seperti kabel, serta bertanggung jawab menjaga koneksi fisik antar sistem. Layer ini tidak mempunyai protokol yang spesifik dari yang lain. Selanjutnya masuk pada studi kasus. Pertama, saya akan jelaskan layer data link. Sebelumnya, kita akan membuka command prompt terlebih dahulu. Windows R, lalu ketik cmd, dan enter. Nah, di sini saya akan masukkan ipconfig all. Untuk apa? Untuk mencari alamat MIC. Oke. Nah, di sini MIC itu alamat yang dipegang oleh physical address atau layer ke-1. Nah, di sini ada D843 untuk Ethernet 2 dan untuk Ethernet 3 ada 0A0027 dengan IP-nya 192.168. Nah, untuk melihat MIC address yang lainnya yang di mana IP yang telah terkonek ke laptop ini bisa dicek di komen ARP minta. Nah, di sini ada 192.168, ada MSC yang begini, ada MSC yang begitu dengan interface-nya 192.168.56.1. Ini yang punya saya sesuai dengan yang di Ethernet 3 yaitu 56.1. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari layer network. Nah, gimana itu? Ya, pertama kita akan mencoba ping 192.168.1. Ini adalah hal yang paling dasar dalam networking. Terlihat di sini ada bytes-nya 32 time per 1 millisecond. Nah, sekarang gimana cara melacak network tersebut dengan Wireshark dengan IP yang ini? Ya, dengan cara ping int 192.168.56.1. Nah, untuk apa? Biar dia terus berjalan tanpa stop. Nah, jadi karena dia terus berjalan, maka tak bekerja dia. Oke, di sini kita akan membuka Wireshark terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini terlihat ada Ethernet, IP, local area network, Ethernet network, dan yang kita masuk adalah adapter fallback. Nah, di sini ini adalah IP yang masih berjalan di command prompt. Nah, terlihat di sini ada banyak sekali nih yang masuk atau yang dinamakan frame. Oke, kita stopkan terlebih dahulu.
ambil yang paling bawah dalam frame 93. Saya akan jelaskan beberapa fitur yang berada di sini. Pertama adalah Internet Control Message Protocol. Isi hal begini, datanya ada length 32, dan selanjutnya ada Internet Protocol versi 4, ya, karena 192 ini versi 4. Oke. Destinasi address-nya ke 192 sama 8. Sama ya, itu destinasinya ke command prompt, dan ini adalah frame 93. Oke, dan ini merupakan dasar dari layer networking. Selanjutnya kita akan mempelajari layer transport. Layer transport. Oke, di sini akan kontrol Z terlebih dahulu. Di sini layer transport kita akan mengetik command next state. Untuk apa? Untuk melihat beberapa paket data yang terkirim. Di sini, ini yang bawah-bawah ini bukan paling, kita akan mempelajari yang paling atas karena di sini ada statusnya, ada listening, listening, dan establish dengan protokol TCP, TCP IP ya guys, establish, ada addressnya, atau dengan cara melalui Wireshark guys. Kita buka statistik, lalu conversation, dan lihat. Di sini ada address A, yaitu 192.168.56.1, saling mengirim paket dengan IP yang sama ya. Karena kita tidak buka Google di sini. Oke, terima kasih.